Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya, melanjutkan pertemuan kita pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang sudut-sudut berelasi. Silahkan dibuka buku pendampingnya pada halaman 36. Oke, masih ingat pada kuadran 1 dia yang positif semua ya. Nah, jadi relasi hubungan pada sudut-sudut trigonometri di sini ketika ada sin 90 men alfa itu nilainya sama dengan cos alfanya. Jadi sin cos lalu cos 90 men alfa itu sama dengan nilainya dengan sin alfa. Sedangkan tangen 90 men alfa itu sama dengan nilainya dengan kotangen alfa ya. Jadi sin cos, cos sin, tan cot. Nah, itu ketika sudutnya 90 men alfa. Jadi bisa nilainya bisa sama, kita ambil alfanya. Sebagai contoh ini, misal sin 90 men 35 itu nilainya akan sama dengan cos 35 derajat. Bisa dipahami ya? Oke. Lalu pada kuadran 2, ingat yang positif adalah sin dan kosekan. Jadi pada kuadran 2, ketika saya punya sin 180 men alfa, itu nilainya sama dengan sin alfa. Kalau tadi sin cos, cos sin, tan cot. Nah, kalau 180 men di sini, sin tetap sin, cos jadi tetap cos, tan tetap tan. Tapi di sini yang membedakan, kenapa di sini men cos men tan? Karena di kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosekan. Sebagai contoh, lalu ada bisa dinyatakan dengan 90 plus juga. 90 plus alfa nilainya sama dengan cos alfa. Ya, sedangkan cos 90 plus itu nilainya sama dengan men sin alfa. Nah, seperti ini. Sebagai contoh ini. Nah, cos 180 men 60 itu nilainya akan sama dengan men cos 60 derajat. Ya. Bisa dipahami? Oke, jadi negatif-negatif ini tadi nilainya yang dari sini ya, ketika yang positif cuman kosekan. Lalu kita beralih ke kuadran 3, yang positif adalah tangen dan kotangen. Jadi kalau kuadran 3, suatu sudut misal saya nyatakan dengan sin 270 men alfa, itu nilainya sama dengan men cos. Berarti sama kayak siapa ini 270? Kok sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangen, sama seperti 90. Ya, sama seperti 90. Atau bisa juga kita nyatakan dengan sin 180 plus alfa itu sama dengan min sin alfa. Nah, 180 ya. Sin sin, cos cos, tan tan. Nah, nilainya negatif ini tergantung pada dia di kuadran berapanya. Oke. Sebagai contoh, tangen 270 men 45 itu nilainya akan sama dengan kotangen 45. Nah, selanjutnya ada di kuadran 4, yang positif adalah cos dan sekan. Oke, misal sudut pada kuadran 4 saya nyatakan dengan sin 360 men alfa, itu nilainya akan sama dengan men sin alfa. Ya, ini sin dia tetap sin, cos cos, tan tan. Berarti 360 kayak siapa? Yang sama. Sama seperti sudut 180. Nah, sedangkan 270 sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangen. Ya, tinggal diambil alfanya aja dan negatif positifnya tergantung dia di kuadran berapanya. Oke, sebagai contoh sin 360 min 90 nilainya sama dengan min sin 90. Bisa dipahami ya? Oke, jadi bisa saya simpulkan seperti ini. Pembagian kuadran ada 4 ya. Nah, jadi pada kuadran 1 untuk 90 men atau 90 plus itu dia sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangen. Sedangkan pada kuadran 2 ketika kita menyatakan nanti 180 men alfa atau 180 men plus alfa, dia sin tetap sin, cos cos, tan tan. Lalu untuk 270. Nah, 270 sama seperti siapa? 90 ini ya, sama ya. Sama. Dia sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangen.
Selanjutnya, kalau menyatakan 360 min, nah dia sama kayak siapa? Sama seperti 180 ya, sin cos tan. Bisa dipahami ya? Jadi yang berubah itu ketika kalian menyatakan sudut 90 plus min dan 270 plus min, maka nanti sin akan jadi cos jadi sin, tan jadi kotangen. Nilai positif negatifnya tergantung nanti sudutnya di kuadran berapa. Bisa dipahami? Oke. Sekarang untuk sudut lebih dari 360 derajat. Jadi nanti menyatakannya ketika ada sin alfa plus n kali 360 itu nilainya sama dengan sin alfa. Begitu juga seterusnya. Untuk cos alfa seperti ini nilainya ini, untuk tangen alfa plus n kali 360 nilainya ini. Sebagai contoh, sin 750 ya, kan lebih dari 360 ya. Bagaimana caranya kita mencari apa itu alfa, apa itu n? Nah, jadi 750 ini saya bagi 360. Dapatnya berapa? Nah, dibagi 360 dapat 2, sisa 30. Benar? Ya. Jadi 2 ini sebagai n dan 30 ini sisanya ini sebagai alfa. Ya. Jadi 750 bisa kita nyatakan dengan sin 30 ditambah n-nya ya, n-nya 2 kali 360. Nilainya sama dengan apa? Lihat, sama dengan sin alfa. Berarti sama dengan sin berapa? Sama dengan sin 30. Misal ditanya nilainya berapa? Ya, kalian masih ingat nggak? Sin 30 nilainya? Oke, setengah akar 2. Benar nggak setengah akar 2? Setengah akar 2 apa setengah aja? Nah, coba dicek. Sin 30. Oke. Nah, seperti ini. Lalu ada sudut negatif. Jadi sudut negatif nanti ketika ada sin min alfa nilainya sama dengan ya negatif dari sin alfanya. Kalau ada cos min alfa dia tetap positif, dia tetap jadi cos alfa. Nah, jadi ketika sudut negatif dia akan nilainya negatif kecuali pada cos. Sebagai contoh sin min 45 berarti sama dengan ya min sin 45 sama dengan, nah misal ya min setengah akar 2. Oke. Ini sudut negatif. Saya punya contoh. Ubahlah perbandingan trigonometri berikut menjadi perbandingan trigonometri pada sudut lancip. Berarti kita mencari sudut lancipnya. Oke, berapanya? Yang pertama, sin 135 derajat. Oke, sin 135 derajat ini bisa kita ubah jadi sin 90 plus 45. Betul? Oke, 90 plus berarti tadi sin jadi apa? Sin jadi cos. Berarti sama dengan, karena di kuadran berapa ini? Sin 135 ini. Kuadran 2. Nilainya sin, nilainya apa? Positif ya. Oke, berarti sama dengan sin jadi cos. Ya, cos 45. Kalau ditanya nilainya cos 45 berapa? Setengah akar 2. Kalau ditanya nilainya, kalau pada soal tadi cuma sampai sini aja. Ya. Kalau ditanya nilainya sampai sini. Lalu selanjutnya bisa dinyatakan juga dengan 180 min. Ya. Oh, kalau sin 135 ini saya mau menyatakan dalam 180 min 45. Bener ya 135 ya. Oke, sin 180 min atau plus tadi sin jadi apa? Oke, sin tetap sin ya, berarti sama dengan sin berapa? Sin 45. Ya, nilainya sama. Setengah akar 2. Nah, jadi kalian menyatakannya bisa 90 plus untuk sin 135 ya ini ya. Bisa juga menyatakannya dengan 180 min. Oke, selanjutnya yang B cos 195. Ini bisa saya nyatakan dengan cos 180 plus 15. Oke, kuadran berapa? Kuadran 2. 43. 3 ya, kuadran 3. Cos nilainya sin tan, nilainya negatif, berarti min apa? Cos jadi apa? 180. Cos tetap cos. Cos berapa ini? Cos 15. Berarti min cos 15.
negatifnya ini dari kuadrannya, cosnya cos 15 dari ini, cos tetap cos ya kalau 180. Oke, bisa juga dinyatakan dengan 270 min. Kalau ini 270 min berarti sin jadi ya Oke, yang 270 tadi harusnya kalau sin jadi apa? Jadi min cos ya. Oke, nanti coba dicek. Siapa tahu ini guru salah ya ini ya. Oke, lalu untuk tangen 335 bisa kita nyatakan dengan tangen 360. Maaf ini keliru ya, min 25. Oke, tan 360 berarti tan jadi tetap tan ya. Ini kuadran 4. Nilai yang positif apa? Cos. Berarti di sini sama dengan min tan 25. Atau bisa juga dinyatakan dengan 270 plus 65. Ya, berarti apa nanti? Sin 270 plus sin jadi cos. Berarti min cos. Oh maaf, tangen ya, karena tan jadi oh ini Bu Guru keliru, ini harusnya Ibu tulisnya tan ya, bukan sin. Tan 270 plus 65 sama dengan min kotangen 65. Oke, sebagai contoh lagi, diketahui sin 15 derajat itu P. Tentukan nilai dari cos 75 derajat dan tangen 165. Oke, jadi cos 75 derajat ini bisa dinyatakan dengan cos 90 min 15, benar? Oke, 90 min berarti cos jadi apa? Cos jadi cos jadi sin. Karena ini kuadran 1 positif ya, berarti sin 15. Berarti sama dengan apa? P ya, karena tadi yang diketahui sin 15 itu nilainya P. Lalu selanjutnya ada tangen 165. Bisa kita nyatakan dengan tangen 180 min 15. Bener ya, 165 ya. Tangen 180 min. Oke, tan jadi apa? Oke, dia tetap tan. Negatif karena di kuadran 2. Tan kuadran 2 negatif. Sama dengan min tan 15. Nah, di sini tan kan perbandingan sisi depan samping ya. Misal 15 derajat di sini, depannya berarti nilainya P ya tadi ya. Oke, sin 15 kan P ya, maaf sin 15 kan P. Sin kan demi depan per miring. Misal P ini saya pakai P sama 1 ya, karena kan P per 1 kan P juga ya. Misalnya depannya P, miringnya 1, saya anggapnya seperti itu. Oke, dari sini nah kita mencari sisi sampingnya 15. Oke, pakai Pitagoras biasa didapat seperti ini ukurannya. Berarti tadi yang ditanya adalah tan min 165 tadi sama dengan min tan 15. Nah, tan perbandingan siapa? Depan samping. Depannya 15P, sampingnya adalah ini. Berarti negatif dari min P per 1 min P kuadrat. Seperti itu. Susah ya? Ya agak banyak hafalannya. Ini kita rasionalkan, ketemu ini. Biasa. Oke, lumayan rumit ini kalau untuk trigonometri saya rasa. Tapi nanti kalian akan bertemu terus dengan trigonometri sampai kelas 3, sampai perkuliahan mungkin akan ketemu terus sama trigonometri. Oke, kalau sudah silahkan kalian bisa mencoba di buku latihan kalian masing-masing. Ini agak banyak, kenapa? Karena memang harus perlu banyak latihan, kalian mau nambah sendiri juga boleh. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.